Sebenarnya ada apa sih, Pak? Siapa yang ngelakuin ini semua? Asa mungkin lamun ia datangnya tanpa sebab. Kata Cikal di siang itu, dia ikut jengah karena melihat keluarganya yang hancur dan jatuh susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Acha Septiana. Waduh, penulis asal kota Bandung yang kisahnya keren-keren ya teman-teman ya. Dan untuk kisah kali ini akan membicarakan tentang keluarga Pak Suhandi yang ada di kota Bandung. Dia hidup di rumah peninggalan dari kakek buyutnya Buati nih. Nah, jadi di situ keluarga besar Buati. Nah, apa sih yang terjadi terhadap keluarga Pak Suhandi sebenarnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Barat. Santet dari kakak ipar untuk keluarga Pak Suhandi. "Ai si bapak kemana?" tanya Wak Isya kepada Ana yang sedang bermain boneka di ruang tamu. "Bapak, oh di kamar Wak," jawab Ana. "Panggil ya, Wak mau ngobrol," kata Wak Isya lagi. Ana berlari ke arah ruang tengah di mana kamar orang tuanya berada, lalu mengatakan pada ibunya jika ada Wak Isya datang. Tak lama, Buati pun menghampiri ke ruang tamu. Teh, ayo naon?" tanya Ibu Wati melihat kakak iparnya sudah duduk di kursi tamu. "Ini tiba-tiba tangan gak bisa digerakin, sakit. Nyuruh sini ke sini haralese," jawab Wak Isya menunjukkan sebelah tangannya yang nyeri. "Kunaon tuh? Abis ngangkut barang berat kali, jadi misalah." "Enggak, malah lagi diam ngobrol sama si cucu." Atau ketungguan, bapaknya lagi ngaji dulu belum selesai." "Ya, ya sok." Buati pergi ke dapur untuk mengambilkan air sebagai jamuan pada tamunya. Meski Wak Isya terbilang kakak ipar dan rumahnya pun berada di depan rumah mereka, Buati tetap menjamunya sebagai tamu. Kebetulan ia memasak ubi kukus tadi pagi, lantas ia pun membawa sepiring ubi kukus sebagai camilan. "Cai heula Wak, aya kukup hui ya. Tadi ada yang kirim," kata Buati menyimpan minuman dan makanan di atas meja tamu. "Siapa yang kirim? Udah lama banget gak makan ubi," kata Wak Isya. "Anak murid bapak nak, tadi teh kirim ubi sama singkong. Mau bertanya aja atau mau masaknya?" Buati menawarkan dua pilihan pada Wak Isya karena ubi dan singkong mentah pun masih banyak di dapur. Mereka sering mendapat kiriman dari anak murid Pak Suhandi ke rumah, entah itu berupa hasil panen atau makanan dan minuman lainnya, tentunya dalam jumlah yang banyak. Anak murid Pak Suhandi adalah orang yang Pak Suhandi tolong hingga mereka menganggap Pak Suhandi sebagai orang tua, guru, dan ahli spiritual mereka. Karena terkadang mereka datang dan menginap untuk tujuan tertentu bersama Pak Suhandi. Terbilang rumah mereka selalu ramai setiap minggunya. "Pengen mentanya aja, mau dibuat comro?" jawab Wak Isya. "Ya tuh nanti disiapin," kata Buati pula. Dari arah ruang tengah, Pak Suhandi datang dengan penampilan rapi. Ia mengenakan gamis putih dengan sorban merah bercorak kotak di lehernya. Tidak lupa, peci hitam selalu tertera di kepalanya. Ia menghampiri, kemudian duduk di samping sang istri. "Aya naon?" tanya Pak Suhandi, suaranya berat dan juga tegas.
Lantas Waisyah pun menceritakan apa tujuannya datang dan mencari adik ipar tersebut. Setelah mendengar cerita dari Waisyah, Pak Suwandi pun meminta Waisyah mengulurkan tangan yang sakit, lalu ia memegangnya dengan pelan, tapi membuat Waisyah meringis kesakitan. "Habis dari mana tuh?" tanya Pak Suwandi. "Nggak kemana-mana, lagi duduk di ruang tamu sama si cucu ngobrol, tiba-tiba sakit," jawab Waisyah menahan rasa sakitnya karena Pak Suwandi memijat tangannya. Pijatan itu pelan, tapi mampu menimbulkan rasa sakit yang sangat. Bibir Pak Suwandi pun merapalkan jampi-jampi dan berakhir meniup tangan Waisyah. "Udah, gak akan apa-apa," kata Pak Suwandi. Kunaon atuh? Ini udah gak sakit lagi?" tanya Waisyah pula seraya menggerak-gerakkan tangannya. Pak Suwandi terkekeh. "Matakan ge, kalau mau ngopi itu tawar-tawar," katanya. Tangan besarnya mengambil ubi kukus yang disuguhkan lalu memakannya. Ibu Wati segera pergi mengambilkan air untuk suaminya. "Asli Ai, tadi menyeri pisan," kata Waisyah lagi masih tak percaya jika sakitnya hilang. Ai adalah panggilan untuk adik dalam bahasa Sunda halus. "Kudu tawar-tawar kalau mau ngopi teh, apalagi kopi hitam, sakral pisan," ucap Pak Suwandi lagi. Si Cikal kayak kamari lagi ngopi, tiba-tiba aja jatuh. Akhirnya gak keminum itu kopinya. "Lupa," katanya, "gak tawar-tawar." Timpal Bu Ati menceritakan pengalaman pada anak sulungnya. "Nah, kudu tawar-tawar. Kalau mau ngopi mah, ngopi we, padahal mah bikin aja sendiri." Mendengar perkataan Waisyah, Pak Suwandi hanya terkekeh kecil. Memang sudah menjadi adat bagi keluarga Pak Suwandi, jika mereka membuat kopi hitam, mereka akan menawarkan kopi tersebut pada leluhur atau karuhun. Ini disebut dengan nyambat, karena jika tidak, terkadang kopi akan tumpah atau gelasnya pecah tanpa sebab. Kepercayaan ini dianut karena Pak Suwandi terlalu percaya akan keberadaan makhluk tak kasat mata. Bahkan Buati bilang Pak Suwandi punya peliharaan sosok tersebut. Setiap kali Pak Suwandi menolong makhluk halus, saat itu juga makhluk halus itu akan menjadikan Pak Suwandi sebagai guru atau tetua. Sebagai contohnya, Pak Suwandi mendapat kabar jika di dekat pos ronda ada yang menangis setiap malam. Bahkan warga jadi takut untuk keluar malam-malam. Hal itu juga menghambat pada kegiatan ronda akibat bapak-bapak yang ikut takut. Tanpa bicara, Pak Suwandi mendatangi pohon pepaya di dekat pos ronda, lalu bertanya pada sosok kuntilanak di sana. "Kunaon atuh? Make cerik wae, gandeng karunya batu resinan. Abdi teh nggak punya tempat tinggal, di sana di sini diusir," jawab kuntilanak tersebut. Lantas Pak Suwandi pun menempatkan kuntilanak tersebut di sebuah pohon besar dekat kebun cengkeh dengan syarat jangan mengganggu orang lagi di setiap malamnya. Berhasil. Keesokan harinya tidak lagi terdengar suara tangis. Bahkan kegiatan ronda pun kembali berjalan lancar. Percaya atau tidak, ini benar-benar terjadi. Setelah pertolongan itu, makhluk halus tersebut akan mengikuti Pak Suwandi dan terkadang menampakkan diri di rumah. Tidak bermaksud mengganggu, tapi hanya ingin diakui jika mereka ada. Karena obrolan mereka seputar mistis, Waisyah tiba-tiba berbicara hal serius yang membuat mereka terdiam. "Ai, kalau ete mati, ete mah pengen dikerepkeun ku Ai, ulah ku batur," kata Waisyah. "Ai teh nyarios teh kemana wae," tegur Buati. "Asli Nyai, ete takut kalau sama orang lain. Lagian siapa tuh di sini yang bisa nyempurnain selain suami kamu?" kata Waisyah lagi. "Sok atuh, booking jadwalna, maunya kapan?" Guru Pak Suwandi yang membuat mereka semua tertawa. Beberapa minggu kemudian, "Assalamualaikum Bi," seru Heru dari luar rumah mengetuk pintu rumah Pak Suwandi.
Waalaikumsalam. Heru, ada apa? Tanya Bu Ati setelah membuka pintu dan mendapati Heru dengan tampilan rapi, memakai koko dan sarung. Bapak, tanya Heru lagi. Oh ada, bapak lagi ngasih makan domba. Kenapa? Dia turanan Linggi, Pi, ke rumah Majua. Jawab Heru pula. Oh ya tuh, kapan? Segera aja Bi diantos. Ya, nanti dibilangin ke bapak ya. Setelah mengatakan hal tersebut, Heru pun pamit pulang. Memang Bu Ati adalah penduduk asli kampung sini. Semua orang yang ada di kampung sini adalah saudara, tayal, jika banyak yang memanggil dengan sebutan bibi, karena Bu Ati adalah anak terkecil dari keturunan mereka. Hal itu terkadang membuat anak protes. Dia iri dengan orang lain yang mempunyai bibi, karena di keluarganya ia memanggil Uwa pada semua orang akibat garis keturunan tersebut. Setelah kepergian Heru, Bu Ati pun mendatangi halaman belakang rumah di mana Pak Suwandi berada. Pekarangan belakang rumah cukup luas. Di sana ada banyak kandang domba yang Pak Suwandi urus. Domba tersebut tergolong domba mahal dan berkualitas, yakni domba Garut. Selain kesenangannya beternak, Pak Suwandi juga sering mengikuti kontes adu domba, dan domba andalannya adalah Tyson, domba Garut berwarna hitam dengan tanduk yang gagah. Pak, kata Heru, di Haturanan Linggi ke rumah Mak Jua, kata Bu Ati. Kapan? Kata Pak Suwandi. Segera, katanya. Ada apa ya? Syukuran apa Mak Jua? Tumben dadakan begini. Pak Suwandi segera mencuci tangan, lalu meminta makan terlebih dulu pada istrinya sebelum pergi. Berakhir ia mengganti baju dan pamitan pergi. Dia pikir di rumah Mak Jua sedang diadakan syukuran atau pengajian, karena yang mengundang menggunakan kalimat di Haturanan Linggi. Biasanya kalimat itu digunakan untuk mengundang orang dalam rangka hajatan, syukuran, atau pengajian. Namun saat Pak Suwandi sampai di rumah Mak Jua, ia tertegun saat ada banyak orang di sana. Lalu terdengar suara tangisan dan banyaknya orang yang mengaji Yasin. Mendengar itu, bukan syukuran namanya, melainkan akan ada orang yang meninggal. Maka Pak Suwandi mempercepat langkah. Assalamualaikum, ucap Pak Suwandi dijawab serempak oleh semua orang yang hadir. Bapak kemana aja? Lihat si mau dalam menunggu, kata Ratna menunjuk Mak Jua yang sudah dalam sakaratul mautnya. Hor, bapak nggak tahu kalau Mak lagi parna, kirain bapak ada pengajian atau syukuran. Heru itu datang pakai bahasa di Haturanan Linggi, makanya bapak santai aja tadi, jawab Pak Suwandi. Dalam hati dia iba sekaligus ingin tertawa juga. Ia merasa lucu atas tingkah Heru tadi, tapi ia juga merasa bersalah karena sudah membuat mereka menunggu. Maksud Pak Suwandi tidak buru-buru adalah karena ia terkadang malas menunggu orang-orang yang akan hadir dalam pengajian tersebut. Dia membiarkan orang datang lebih dulu, dan saat ia datang, pengajian langsung dimulai. Namun nyatanya bukanlah pengajian, tapi Mak Jua yang akan meninggal. Lantas Pak Suwandi pun membantu jalannya sakaratul maut Mak Jua dengan membacakan doa, lalu menuntun Mak Jua untuk beristighfar, takbir, dan membaca syahadat beberapa kali hingga usianya tutup di jam 3 sore itu. Terkadang banyak sekali anak muda yang tidak tahu penempatan kalimat undangan. Setelah kejadian ini, Pak Suwandi selalu bertanya alasan mereka mengundang, takut jika kejadian ini terulang untuk kedua kalinya. Pernah ia diundang datang untuk membantu sakaratul seseorang, namun ia telat datang karena sedang tidak ada di rumah. Pak Suwandi pergi mencari rumput ke Bukit Pangjebolan dan pulang pada sore hari. Saat ia datang ke tempat orang yang akan meninggal, tiba-tiba saja ia dicekik oleh orang yang akan meninggal tersebut yang bernama Papulan.
Pak Fulan mencekik Pak Suwandi dengan keras, mengatakan jika Pak Suwandi telah datang dan membuatnya menunggu lama, matanya melotot dengan geraman menyeramkan terdengar. Pak Fulan terkenal dengan kearoganannya, bahkan Pak Fulan juga disebutkan jika ia sama halnya dengan Pak Suwandi bisa menolong orang hanya saja dengan cara lain. Hubungannya dengan Pak Suwandi pun terbilang tidak terlalu akur. Namun saat meninggal, beliau meminta Pak Suwandi datang dan membantu semua prosesnya. Pada dasarnya, Pak Suwandi tahu jika ini bukan murni Pak Fulan, melainkan peliharaan Pak Fulan yang selama ini berada di dalam tubuhnya. Dia tahu karena orang yang akan meninggal tidak mungkin punya tenaga sebesar ini, maka pelan-pelan Pak Suwandi menahan nafas dengan melafalkan doa khusus di dalam hati. Sekejap Pak Fulan sadar dan melepaskan cekikan di leher Pak Suwandi. Berakhir Pak Suwandi menuntut Pak Fulan hingga ia mengembuskan nafas terakhirnya. Beralih pada Ana. Saat itu Ana baru berusia 4 tahunan. Ia lahir di tahun 95. Sejak kecil ia sudah peka terhadap sesuatu hal yang berbau gaib. Siang itu Ana sedang makan di ruang tamu seorang diri. Pak Suwandi duduk di ruang tengah seraya menonton telenovela, sedangkan Bu Wati sedang membuat gorengan di dapur. Ana yang sedang makan harus menyimpan makanannya karena Bu Wati memanggil. Namun bukannya menuju dapur, Ana malah menuju kamar orang tuanya, di mana kamar itu terletak di ruang tengah. "Pak, Mama?" tanya Ana setelah membuka gorden kamar. Dia terdiam melihat kamar yang kosong, tidak ada siapa-siapa. "Mama di mana?" tanya Ana. "Mama di dapur, kan lagi masak," jawab Bu Wati. Pak Suwandi yang melihat gerak-gerik anak bungsunya itu pun hanya tersenyum. "Oh, di dapur? Terus barusan yang bukain gorden kamar siapa? Sama ada yang ambil jaket Mama. Kupikir itu Mama," kata Ana seraya menghampiri ke dapur. "Angin itu mah, ini gorengan, mau nggak? Udah matang," kata Bu Wati mencoba mengalihkan pemikiran atas penglihatan Ana. Ana tidak menolak. Ia hanya menerima gorengan dari ibunya dan kembali ke ruang tamu. Sebelumnya dia menatap Pak Suwandi yang berada di ruang tengah. "Bapak lihat kan yang tadi?" tanya Ana. "Bukan apa, ia hanya tidak ingin dicap berbohong." Pak Suwandi pun hanya mengangguk seraya tersenyum hangat. "Tuh, Bapak juga lihat, aku nggak bohong," gerutu Ana seraya kembali ke ruang tamu. Gerutuannya yang lucu membuat Bu Wati terkekeh di dapur. Memang tadi yang ia lihat adalah seseorang yang masuk ke dalam dapur lalu mengambil jaket ibunya yang selalu tergantung di sana. Entah bagaimana bisa dia melihat seseorang mengambil jaket padahal gorden itu cukup tebal. Namun penglihatan anak kecil memang terkadang ajaib, bisa menerawang dan melihat hal-hal gaib seperti itu tanpa alasan. Bukan sekali Ana mengalami hal tersebut. Ia sering melihat hantu kepala melayang di kamarnya. Meski begitu, entah kenapa tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri Ana. Dia hanya memperhatikan, beradu tatap dengan hantu tersebut, lalu menceritakan hal itu pada ibunya ketika siang tiba. Sebagai seorang ibu, tentu saja Wati terkejut dan khawatir atas penglihatan anaknya. Beberapa kali ia mengatakan pada Pak Suwandi perihal anak, namun Pak Suwandi hanya menanggapinya dengan senyuman dan kata-kata penenang. Ia mengatakan jika Ana masih suci. Melihat hal-hal seperti itu bukanlah hal aneh bagi anak yang masih kecil. "Usu, kepalanya banyak mata nggak?" tanya Bu Wati. "Enggak, cuma 2 matanya," jawab Ana. "Kalau banyak mata, usul Haria," kata Bu Wati pula. "Kenapa?" "Ya, sebagai anak kecil, tingkat keingintahuannya sangat tinggi. Lari aja, datang ke kamar Mama, nanti Bapak yang usir."
Ana hanya mengangguk setelahnya. Maksud Buwati adalah jika hantu kepala mempunyai banyak mata, diyakini adalah hantu yang berbahaya. Hantu itu bisa menelan orang dan membawanya ke sebuah tempat, lalu memuntahkan orang tersebut dimanapun ia inginkan, entah itu di hutan, di darat, bahkan di laut sekalipun. Mungkin terdengar seperti mitos di zaman sekarang, tapi di zaman dulu memang hantu ini diyakini keberadaannya. Apa yang Ana alami juga terjadi pada Cikal, kakak laki-laki Ana. Ia tidur selalu tengah malam. Karena zaman dulu belum ada ponsel, Cikal selalu membaca novel untuk membuat matanya mengantuk. Setelahnya, dia akan menatap langit-langit kamar menunggu kantuk itu tiba. Tiba-tiba saja ada kepulan asap yang membumbung di udara. Lalu asap itu berubah menjadi gumpalan putih besar dan membentuk sebuah kepala yang mengerikan. Karena takut, Cikal pun hanya bisa terdiam, memejamkan mata sekuat mungkin, memaksa kantuk tiba. Setelah kejadian itu, ada kebiasaan Cikal yang ia bawa sampai saat ini, yaitu memakai selimut sampai ke atas kepala untuk menutupi penglihatannya dan membiarkan kakinya terbuka begitu saja jika selimutnya mengenakan sarung. Ia lebih memilih menutupi kepalanya dibandingkan kaki karena takut kejadian itu datang dan menimpanya kembali. Selain itu, Ana juga sering mendengar suara kakek-kakek berbicara padanya. Saat itu, pagi hari, jam 9 pagi, Ana sedang mencari kelereng untuk bermain. Meski ia anak perempuan, mainannya tak pandang bulu. Ibu Wati yang sedang menyemur badan dengan Maina, nenek tiri Ana di luar, terkejut karena Ana datang sambil berlari ke arah mereka. "Kenapa, Su?" tanya Bu Wati. "Mama, barusan Mama bicara nggak?" tanya Ana dengan polosnya. "Bicara apa?" tanya Bu Wati. "Aku kan lagi main kelereng, nanyain sama Teteh, tapi Teteh tetap nonton TV. Terus ada yang nanya, jelas Ana." "Nanyanya gimana?" tanya Maina pula. "Neangan naon gendot," katanya, jawab Ana menirukan suara besar dan serak membuat Maina dan Buati tertawa. "Aduh, suara apa itu?" kata Buati. "Ya nggak tahu, makanya aku tanya Mama." "Suara tikus kali. Udah, jangan main kelereng kalau nggak nemu. Main sepeda aja di sini ya," kata Maina menunjuk pekarangan di depan yang luas. Ya udah. Karena Ana tipikal anak penurut, ia pun mengambil sepeda dari rumah dan bermain seorang diri di sana. Sedangkan Bu Wati menceritakan berbagai macam kejadian yang Ana alami pada Maina. Maina menyimak dan merespon dengan senyuman hangat. "Ya namanya juga bapaknya bisa. Pasti nurun sama salah satu anak kamu. Anak itu peka, pasti nurun sama dia," kata Maima. "Ya kali ya, Mak," ucap Buati pada ibu tirinya itu. "Apalagi bukan hanya dari suami kamu yang berurusan sama hal gaib. Rumah kamu itu gak direnov kan dari zaman dulu. Zaman kakek buyut kamu cuma dipisahin aja sama punya saudara-saudara kamu. Sedangkan rumah kamu dibiarin begitu aja alami. Ya pasti banyak karuhun." Tambah Maina lagi membuat Buati terdiam. Memang rumahnya ini warisan dari orang tuanya, turun-temurun dari kakek buyut, diwariskan pada kakeknya, lalu diwariskan lagi pada ibunya, dan kini diwariskan pada dirinya. Tak ayal jika hal mistis selalu terjadi di rumahnya. Memang benar, rumahnya belum direnovasi. Terbilang rumah tua peninggalan zaman dulu, tapi tetap asri dan dibiarkan rapi serta tertata agar nyaman ditempati. Rumah di sini bukan rumah panggung seperti rumah zaman dulu pada umumnya. Rumah Buati sudah berbentuk bangunan permanen dari tembok. Hanya saja langit-langit rumahnya masih memakai bilik bambu. Sebelumnya, rumah ini menyatu dengan rumah kakak keempatnya yang kini sudah menjadi rumah gedong. Lalu menyatu juga ke rumah ibu tirinya yang sama halnya sudah direnovasi. Hanya rumahnya yang masih asli seperti zaman dahulu para leluhurnya tinggal.
Maka tak ayal jika di rumahnya sering terjadi hal-hal mistis seperti yang dialami Ana dan Cikal. Lalu ia sendiri pernah mendengar ada yang bertalu di gagang kursi ruang tamunya. Suara talu itu cukup keras dan terdengar nyaring layaknya orang yang menikmati irama. Belum lagi ketika ada yang meninggal, di belakang rumahnya akan ada suara orang seperti menendang kaleng bekas kamper jenazah. Sangat riuh terdengar. Jika tidak begitu, suara piring yang sedang dibereskan pun sering terjadi. Mungkin banyak orang yang tidak percaya, tapi Buati dan keluarganya mengalaminya sendiri. Keluarga Pak Suwandi memang terbilang keluarga harmonis. Pak Suwandi selalu ada di rumah karena pekerjaannya hanya beternak domba dan mengobati setiap orang yang datang ke rumahnya. Usahanya dalam membantu orang tentu mendapatkan uang yang tidak pernah Pak Suwandi kira. Bahkan dari usaha jual beli domba pun sudah terbilang besar. Hal itu membuat semua anggota keluarga tercukupi. Mereka hidup damai dan berkecukupan. Namun ada saja orang yang iri pada usaha Pak Suwandi, terlebih melihat anak muridnya yang selalu datang membawa banyaknya buah tangan atau hanya sekedar mengirimkan kargo padanya. Suatu malam, Pak Suwandi mendapati dombanya tak bisa diam. Mereka mengembik terus-menerus. Tidak biasanya, bahkan beberapa kali terdengar suara gaduh seperti domba yang sedang menyeruduk kandang berkali-kali seolah minta keluar. Mendengar hal itu, Pak Suwandi memeriksa ke pekarangan belakang. Dia memperhatikan semua domba yang menatap ke arahnya. Sebagian ada yang mengembik seakan meminta pertolongan. Pak Suwandi pun memeriksa satu persatu domba di dalam kandang. Dan saat memeriksa kandang Tyson, Pak Suwandi terkejut saat melihat dombanya itu terkapar tak bernyawa. Astagfirullah ya Allah, seru Pak Suwandi mengundang orang rumah berdatangan akibat seruannya itu. Ada apa Pak? Tanya Buati. Ambil linggis Bu. Tita Pak Suwandi bermaksud untuk membongkar bagian depan kandang Tyson. Bantu Bapak, serunya pada Cikal. Lalu mereka membuka bagian depan kandang Tyson dan terkejut saat melihat keadaan domba kesayangannya sudah mati dengan mulut mengeluarkan busa dan perut yang pecah. Ya Allah, kenapa si Tyson tiba-tiba mati? Seru Buati. Dia ikut sedih karena Tyson adalah domba kesayangan suaminya. Bahkan ia tidak tahu kenapa bisa domba yang dirawat dan sehat serta bugar itu terkapar, berakhir dengan kondisi mengenaskan. Goblok, wawanian ngajak perang. Maki Pak Suwandi tak bisa menahan lagi emosinya. Kemudian ia dibantu Cikal mengeluarkan Tyson dari kandang dengan susah payah akibat tubuh Tyson yang besar dan tanduknya yang gagah terprosok ke bawah kandang. Malam itu sangat chaos di kediaman rumah Pak Suwandi. Mereka terpukul atas kepergian Tyson. Diperkirakan Pak Suwandi pun mengalami kerugian yang besar atas meninggalnya domba adu kesayangannya. Kabar meninggalnya Tyson tersebar ke seluruh kampung. Banyak warga yang berdatangan ingin melihat Tyson yang kini terkapar di pekarangan depan, bersiap untuk dikuburkan oleh Pak Suwandi. Raut wajah Pak Suwandi pun sangat muram terlihat, membuat sebagian orang tidak berani meski hanya untuk bertanya apa yang terjadi. Kejadian itu tidak hanya sekali. Dalam kurun waktu 1 bulan, Pak Suwandi mengalami kerugian besar. Domba adunya satu persatu bangkar tanpa sebab. Dalam bulan ini ia sudah kehilangan 5 domba sekaligus. Hal itu semakin membuat resah keluarganya dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mending dijual aja Pak, daripada ruginya makin gede, kata Cikal. Hari itu ia mengusulkan agar semua domba dijual agar tidak ada lagi kerugian yang mereka dapat. Karena dengan matinya 5 domba adu, diperkirakan mereka rugi puluhan juta. Iya tuh Pak,
Sayang kalau dibiarin mati terus, timpal Bu Wati. Lama, Pak Suwandi mempertimbangkan ia sangat berat jika harus menjual semua dombanya. Beternak domba adalah hobinya, mengoleksi domba adu adalah kegemarannya. Namun, jika ia tidak mendengar apa kata anak dan istrinya, bisa-bisa dia hancur. Maka dengan sangat terpaksa, Pak Suwandi menjual semua ternaknya. Selepas kejadian itu, sikap Pak Suwandi sedikit berbeda. Ia terlihat lebih murung dan tidak bergairah. Ia hanya akan mengobrol ketika ada pasien atau tamu yang datang ke rumahnya. Selebihnya, ia akan mengurung diri di dalam kamar seraya berwirid atau mengaji. Selepas domba-domba tersebut dijual, Pak Suwandi kini tidak memiliki lagi hewan untuk diternakan. Ia pun sudah ikhlas menerima takdir yang terjadi. Namun, suatu malam, Bu Wati mengejutkannya karena berteriak meminta ampun dalam tidurnya. "Mah, istighfar, sadar mah, bangun!" seru Pak Suwandi mengguncang tubuh Ibu Wati agar terjaga. Bu Wati pun terbangun dengan nafas terengah dan keringat bercucuran. Ia memeluk suaminya, menangis histeris. "Kenapa?" "Atang, Pak, Atang!" seru Bu Wati menunjuk sudut kasur di sebelah kakinya. "Kenapa si Atang? Si Atang sudah meninggal," kata Pak Suwandi. "Ya tahu, tapi dia datang bawa mama pergi, terbang gak tahu kemana. Terus dia duduk di situ sambil meluk lutut. Dia minta mama ikut," kata Bu Wati menceritakan seraya menangis dan menunjuk sudut kasur. Pak Suwandi menatap ke arah yang Bu Wati tunjuk tadi. Lalu ia kembali menatap istrinya dan melafalkan doa seraya mengusap wajah istrinya itu. Semenjak kejadian itu, Bu Wati jadi sering jatuh sakit. Tubuhnya melemah dan kesehatannya berkurang drastis. Sosoknya sebagai nyawa sebuah rumah dan keluarga harus redup karena penyakit yang menimpanya. Dokter bilang, jika Bu Wati memiliki darah tinggi dan serangan jantung. Namun mereka bingung bagaimana bisa Bu Wati mengalami semua itu, sedangkan selama ini mereka menerapkan pola hidup sehat. Di sela sakitnya, Bu Wati selalu bermimpi buruk. Hampir setiap malam, ia selalu sulit untuk tidur. Banyak yang ia dengar, entah itu cakaran di atas atap kamarnya atau suara orang yang memanggilnya. Bu Wati diteror oleh hal mistis. Terkadang, ia juga melihat orang-orang yang sudah meninggal datang padanya membawa koper seolah akan menjemputnya. Mungkin jika di zaman ini Bu Wati bisa didiagnosa mengalami halusinasi, namun zaman dulu masih tabu terhadap hal seperti itu. Pak Suwandi sebagai kepala keluarga pun bertanggung jawab membawa Bu Wati ke dokter dan mengobatinya secara tradisional juga. Ia tidak tahu dari mana semua ini bermula. Bahkan bukan hanya kesehatan Bu Wati saja yang terganggu, melainkan kehidupan mereka kini mulai redup. Usaha bisnis domba Pak Suwandi hancur. Kepercayaan orang lain terhadapnya pun tiba-tiba pudar. Tidak ada lagi orang yang datang untuk meminta tolong padanya. Bahkan anak muridnya seolah lupa pada Pak Suwandi. Jalan usaha Pak Suwandi benar-benar ditutup. Mereka hidup mengandalkan uang tabungan yang semakin lama makin menipis. Kejadian ini terus terjadi sampai akhirnya Pak Suwandi memutuskan untuk pindah dan menjual rumah ini. Dia mengajak Bu Wati dan anak-anaknya ke kota Sukabumi. Dia akan hidup sebagai buruh tani nantinya. Kebetulan Sukabumi adalah kota kelahiran Pak Suwandi dan masih banyak saudaranya yang tinggal di sana. Di tahun 2001, saat anak duduk di kelas 2 SD, mereka pindah ke sebuah kampung di kota Sukabumi, meninggalkan sanak saudara Bu Wati, semua kenangan yang telah terjadi di sana. Kehidupan mereka dimulai kembali, kehidupan baru dengan lingkungan baru yang lebih asri.
karena jauh dari hiruk pikuk kendaraan. Bahkan kampung yang mereka tinggali terbilang pedalaman yang hanya ada sawah dan perkebunan saja, selain rumah-rumah warga yang terbuat dari papan dan kayu. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar, tapi kesehatan Bu Hati semakin menurun. Bukan hanya itu, di rumah mereka pun banyak hal-hal aneh berdatangan, dimulai dengan suara aneh pada malam hari, semut merah yang tiba-tiba memenuhi dinding kamar, sampai kiriman buhul yang tak siapa pelakunya. Pak Suwandi sudah cukup jengah dengan kejadian yang menimpa dirinya. Puncaknya adalah saat Ana jatuh sakit, ia terkena cacar air hingga seluruh badannya penuh oleh benjolan berisi nanah. Pak Suwandi tak henti mengaji, melafalkan doa setiap malam hingga ia tidak tidur. Mungkin warga kampung menghormati mereka sebagai pendatang baru, bahkan sebutan untuk Bu Wati pun berubah menjadi Ibu Bandung. Namun teror mistis itu masih tetap berjalan meski mereka sudah berbeda kota. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Siapa yang ngelakuin ini semua? Asa tak mungkin lamun ia datang tanpa sebab, kata Cikal di siang itu. Dia ikut jengah karena melihat keluarganya yang hancur dan jatuh susah. Bapak juga nggak tahu siapa yang jahil dan benci sama Bapak. Bapak juga nggak mau sujon. Tapi selama ini yang gak pernah berinteraksi dan terbilang sinis sama Bapak siapa lagi kalau bukan wak kamu, jawab Pak Suwandi. Tentunya mereka mengobrol seperti ini tanpa melibatkan Bu Wati dan dua anak yang lain. Siapa? Tanya Cikal lagi, mengingat ia memiliki banyak uang. Wah Jaji, jawab Pak Suwandi menyebutkan salah satu kakak kedua Bu Wati. Wah, mendengar nama itu disebut, tentu Cikal tidak langsung percaya, karena selama ini Wak Jaji termasuk orang yang perhatian pada ibunya. Wak Jajilah yang membantu membawa Ibu Wati ke rumah sakit, bahkan dia rela menunggu adiknya di sana. Bahkan Wak Isya ikut mengurus Ana dan Dina saat Bu Wati sedang dirawat. Artinya apa kalau Wak Jaji yang melakukan? Tanya Cikal lagi. Sini, lihat sini. Pak Suwandi meminta Cikal menatap pada segelas air putih di dalam mug. Di sana dia melihat sosok Wak yang selama ini ia hormati sedang melakukan penaburan serbuk putih di depan rumahnya dulu. Setelah itu Wak Jaji menguburkan sebuah kain putih di dekat teras rumahnya. Terus apa itu yang dikubur? Tanya Cikal. Tanpa banyak bicara, Pak Suwandi mengambil koper yang berisi barang-barang pentingnya, lalu menunjukkan sebuah plastik berisi kain putih tersebut yang kini sudah berubah warna bercampur dengan tanah kering. Naon ieu teh? Buhul? Tanya Cikal saat membuka bungkusan tersebut. Iya. Nah, tuh Bapak diem aja kalau udah tahu begini. Tiba-tiba saja Cikal emosi. Kalau Bapak bilang, malah jadi fitnah. Nanti orang makin gak percaya sama Bapak. Jadi lebih baik Bapak diam dan pergi dari sana. Tapi kan itu gak membantu. Kita udah pindah aja, Mama masih sakit. Terus masih banyak kejadian aneh yang datang. Bantu Cikal. Sabar. Kita terima semua ini dengan ikhlas. Biarin Allah yang balas. Namun sepertinya ucapan penenang itu tidak berlaku lagi untuk Pak Suwandi. Di tahun 2009, Bu Wati mengembuskan nafas terakhirnya karena sudah tak kuat lagi menahan penyakit yang ia derita. Meski pengobatan secara medis terus dilakukan, tapi jika ada hal lain yang ikut bersarang, Bu Wati akhirnya menyerah. Keluarga Pak Suwandi tentunya berduka atas kepergian Bu Wati. Cikal, Ana dan Dina sudah kehilangan ibunya di usianya yang masih muda. Keluarga Bu Wati dari Bandung pun banyak yang datang, termasuk Wak Jaji dan Wak Isya. Mereka menangis akibat kepergian adik bungsu mereka yang lebih dulu diambil Allah. Bahkan kakak Bu Wati dari berbagai kota pun ikut melayat dan memberikan taziah pada keluarga Pak Suwandi. Mungkin
Di hadapan mereka, Pak Suwandi masih terlihat ramah dan sopan pada keluarga Buati, khususnya pada Wajaji. Namun, sekuat tenaga ia menahan diri agar tidak membludak emosinya karena kesakit hatiannya akibat ulah kakak iparnya itu. Padahal mah, kalau kesal sama saya saja, tinggal saya yang jadi sasaran. Bukan istri saya, tidak tahu apa-apa, kata Pak Suwandi saat mereka tengah berkumpul. Namanya juga umur, Ai. Gak ada yang tahu, kita jangan sujon. Sudah takdir Allah seperti ini, kata Wak Oji, kakak tertua dari Buati. Ya, Wak tahu, tapi masih ngeganjel aja di hati, kata Pak Suwandi lagi. Pantas si Ai bilang itu, karena dia tahu dia bisa melihat balas yang lebih-lebih ajaib. Tuman, tata Wak Ajeng, kakak kelima Buati. Dia yang paling terpukul karena kepergian adiknya itu, karena mereka sangat dekat. Pasti itu gak akan saya lepas, Wak. Pasti dibalas, entah itu sama Allah atau saya ikut campur tangan nanti, jawab Pak Suwandi membuat Wajaji terbatuk. Setelah itu, keluarga Pak Suwandi kini sepi. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Yang ada hanya kesunyian. Semua anggota keluarga sibuk dengan urusannya masing-masing. Di dalam diamnya, Pak Suwandi mengembalikan buhul dan guna-guna yang menimpa keluarganya, hingga tak berselang lama keluarga Wak Joji terdengar hancur dan Wak Isya jatuh sakit. Ana yang masih berhubungan dekat dengan keluarga ibunya selalu mendapatkan panggilan telepon dari mereka. Mereka mengatakan jika Wak Isya sakit dan selalu berpesan jika ia meninggal ingin dikuburkan oleh Pak Suwandi. Sebagai anak yang tidak tahu apa-apa, Ana pun menyampaikan berita ini pada sang ayah. Namun, respon Pak Suwandi hanya membalas dengan anggukan kecil atau kalimat insya Allah yang keluar dari bibirnya. Di tahun 2012, Ana mendapatkan kabar jika Wak Isya meninggal dunia. Pihak keluarga memohon agar Pak Suwandi datang untuk mengabulkan permintaan terakhir almarhumah. Namun Pak Suwandi tidak pernah mengatakan jika ia bersedia. Dia meminta Ana untuk mengatakan jika ayahnya sibuk bekerja, tidak ada di rumah. Akhirnya Wak Jaji menyesali perbuatannya. Beberapa tahun kemudian ia pun jatuh sakit. Dia menghubungi Ana dan memohon ampun atas apa yang telah ia lakukan dulu. Dia tetap meminta Pak Suwandi untuk datang menyenguknya. Dia tidak ingin mati membawa dosa besar dan ingin mendengar jika Pak Suwandi sudah mengampuninya. Ikhlas, Wak, gak apa-apa. Yang lalu sudah berlalu. Wah, hidup yang tenang, sehat. Saya sudah tidak memikirkan apapun, kata Pak Suwandi dalam sambungan telepon itu. Ampura Wai, ucap Wak Jaji seraya menangis. Ya, sama-sama, Wak. Saya juga minta maaf, jawab Pak Suwandi. Terakhir, Wak Jaji meninggal dunia tidak lama setelah istrinya berpulang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Acha Septiana. Pak Suwandi, waduh, kenapa nggak dari awal ya Pak Suwandi? Kalau memang sudah ada firasat seperti itu, harusnya dari awal melakukan tindakan pencegahan. Tapi ya itulah, semua sudah jalan Allah, semua sudah garisannya. Dan pada akhirnya siapa yang menebar akan menuai. Nah, di sini ternyata apa yang dilakukan oleh Wak Jaji, kakak dari Buati, ini didasari atas apa ya, rasa iri. Memang susah juga sih ya kalau orang yang sudah punya rasa iri dengki. Padahal di sini Bu Wati adalah saudaranya, adik bungsunya, ngapain dipakai iri? Kalau saya pribadi, ketika ada kakak ataupun adik saya yang sukses, yang maju, yang saya malah seneng lah. Kalau saya gini ya, seandainya mereka nggak bagi pun minimal mereka kan nggak nyusahin kita gitu. Jadi ambil sisi positifnya aja. Dan kalau saudara maju ya udah, yang ada kita dukung, kita bantu ya kan. Nah di sini malah disirikin, bahkan sampai dikirimi santet. Yang mana santetnya itu ternyata mengenai adik kandungnya sendiri dari Wak Jaji. Waduh, jadi dia udah kehilangan adik, lalu
ketika dibalas kehilangan istri dan juga pada akhirnya dia kehilangan nyawanya sendiri. Waduh, pasuan di keluarganya, kasihan juga ya. Dari kota Bandung akhirnya hijrah ke Sukabumi, tapi tetap juga serangan santet itu tidak menghilang. Ya, itu teman-teman ya, semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Aca Septiana, terima kasih atas kiriman kisahnya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya. Dan boleh juga untuk link videonya di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.